Bayangkan sebuah malam yang tenang di Tel Aviv tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Rudal hipersonik dari Qatar menghantam jantung pertahanan Israel, menggetarkan bumi dan membakar langit. Warga panik berlarian, sirene ambulan dan polisi meraung di setiap sudut kota. Dunia menahan napas. Perang yang selama ini hanya jadi ancaman kini benar-benar menyala, dan api konflik di Timur Tengah mencapai titik yang paling mencekam. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Tel Aviv malam itu masih ramai. Jalan Rothschild Boulevard dipenuhi anak muda yang tertawa, musik dari bar dan klub malam menggema, sementara lampu neon menyala berkilauan. Amir Khalid, seorang wartawan muda asal Qatar, berjalan menyusuri trotoar dengan kamera kecilnya. Dia sedang berada di kota itu untuk meliput isu diplomatik yang semakin panas antara Israel dan negara-negara Teluk. Ia tahu situasinya tegang, tapi tidak pernah membayangkan betapa cepat keadaan bisa berubah. Jam tangannya menunjukkan pukul 23.47. Amir baru saja keluar dari sebuah kafe kecil ketika suara aneh terdengar dari langit. Bukan seperti pesawat komersial biasa, melainkan deru tajam, bergetar, dan semakin keras. Orang-orang di jalan menoleh ke atas, beberapa mulai panik. Tiba-tiba, sirene peringatan meraung panjang, menembus malam. Itu suara yang sudah dikenal warga Israel, tanda ada ancaman rudal. Amir terdiam sejenak, dadanya berdegup kencang. Levi Cohen, seorang pria parubaya yang baru pulang kerja, langsung meraih tangan anak perempuannya yang masih remaja. "Lari! Cari perlindungan!" teriaknya. Orang-orang berhamburan ke gedung-gedung, beberapa menuju stasiun bawah tanah. Namun detik itu, sesuatu terjadi. Langit yang semula gelap diterangi cahaya oranye menyilaukan. Rudal hipersonik melesat seperti petir, terlalu cepat untuk bisa ditangkap mata. Iron Dome, sistem pertahanan kebanggaan Israel, mencoba menembakkan pencegat. Cahaya-cahaya putih melesat ke udara, tapi gagal mengenai sasaran. Rudal itu seolah menembus tanpa hambatan. Lalu, bom! Dentuman maha dahsyat mengguncang seluruh Tel Aviv. Tanah bergetar seperti gempa. Amir terhuyung, kameranya jatuh, tapi insting jurnalistiknya membuatnya langsung menyalakan kembali rekaman. Bola api raksasa membumbung ke langit, warnanya merah menyala, menyilaukan mata. Ledakan itu menghantam markas komando militer Israel, bangunan strategis di pusat kota. Gelombang kejut menghantam bangunan di sekitarnya. Kaca-kaca pecah berhamburan, alarm mobil meraung, orang-orang berteriak histeris. Levi menutupi tubuh putrinya dengan tubuhnya sendiri, mendorongnya masuk ke lorong bawah tanah sebuah apartemen. Debu, serpihan kaca, dan puing-puing berterbangan di udara. "Ya Tuhan," bisik Amir, napasnya tersengal. Dia mengangkat kameranya, merekam pemandangan mengerikan. Langit Tel Aviv berubah seperti neraka. Di dalam markas komando, Kolonel David Ben-Ari baru saja memimpin rapat strategi ketika ledakan menghantam. Dia sempat mendengar suara ledakan di kejauhan, lalu tiba-tiba seluruh ruangan berguncang. Lampu padam, plafon runtuh, dan orang-orang berteriak panik. David mencoba meraih radio komunikasinya, tapi sinyal mati. Asap hitam memenuhi bunker bawah tanah yang katanya anti serangan. Namun nyatanya, rudal hipersonik itu menembus lapisan perlindungan. Beberapa prajurit terjebak di bawah reruntuhan, menjerit meminta tolong. David sendiri tertimpa serpihan, lengannya berdarah, tapi dia masih hidup. "Ini tidak mungkin," gumamnya. "Bagaimana rudal bisa masuk sejauh ini?" Di jalanan, situasi semakin kacau. Orang-orang berlarian tanpa arah. Suara sirene ambulans, pemadam kebakaran, dan polisi bercampur jadi satu. Amir terus merekam, meski tubuhnya gemetar. Dia tahu, rekaman ini akan jadi bukti sejarah. Dia merekam Levi yang sedang menenangkan putrinya, darah mengucur di dahinya. "Apakah kau baik-baik saja?" Amir bertanya dengan bahasa Ibrani seadanya. Levi mengangguk, meski jelas ketakutan. "Itu bukan serangan biasa, itu rudal yang berbeda." Amir menelan ludah. Dia tahu lebih dari itu. Rumor sudah lama beredar di Doha bahwa Qatar memiliki senjata baru, sebuah rudal hipersonik hasil kerja sama rahasia dengan negara besar. Tapi dia tak pernah membayangkan akan menyaksikannya sendiri, menghantam langsung jantung Israel. Langit Tel Aviv masih bercahaya merah. Bola api kedua membumbung dari reruntuhan markas komando. Orang-orang berteriak, takut akan ada rudal lain. Sementara itu, di ruang bawah tanah markas, Kolonel David masih berusaha bangkit. Radio akhirnya berfungsi sebentar, terdengar suara panik dari markas militer lain di luar Tel Aviv. "Kami kehilangan komando pusat.
Kami kehilangan, statik. David menutup matanya sesaat. Dia tahu serangan ini bukan sekadar dentuman biasa. Ini adalah pesan perang. Waktu seakan melambat. Bagi Amir, momen itu seperti mimpi buruk. Dia berlari menuju gedung tinggi yang separuh runtuh, merekam setiap sudut, setiap jeritan, setiap kilatan api. Tiba-tiba, dia mendengar suara tangisan seorang anak kecil dari balik reruntuhan. Amir meletakkan kameranya, mencoba menarik keluar bocah laki-laki yang terjebak. Levi ikut membantu, meski tangannya gemetar. Bersama-sama, mereka berhasil menarik anak itu keluar, wajahnya penuh debu dan darah. Anak itu menangis keras, pelukannya erat pada Levi. Amir menatap pemandangan itu, perasaan campur aduk. Antara rasa ngeri, iba, dan kesadaran bahwa sejarah baru saja bergeser. Pukul 00.15, sekitar setengah jam setelah ledakan, Tel Aviv masih dalam keadaan darurat. Seluruh jaringan komunikasi terganggu. Media internasional mulai memberitakan bahwa rudal diluncurkan dari arah Qatar. Nama Qatar mendadak jadi sorotan dunia. Amir mendengar rumor dari beberapa warga yang punya akses militer, rudal itu menembus semua sistem pertahanan karena kecepatannya mencapai lebih dari Mach 5. Mustahil dihentikan. Levi menatap Amir dengan wajah pucat. Apakah kau tahu siapa yang melakukan ini? Amir terdiam. Sebagai jurnalis, dia tahu jawabannya. Tapi malam itu, dia hanya bisa berkata, sepertinya ini baru permulaan. Langit Tel Aviv membara. Kota modern itu, yang biasanya dipenuhi tawa dan cahaya, kini tenggelam dalam jeritan, api, dan kepanikan. Dan bagi mereka yang masih hidup, Amir, Levi, bahkan Kolonel David yang terluka di markas bawah tanah, malam itu hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Jam sudah melewati tengah malam, namun Tel Aviv masih dilingkupi api, asap, dan jeritan. Jalanan utama yang biasanya penuh mobil dan lampu neon kini berubah jadi lautan kaca pecah dan puing-puing bangunan. Rumah sakit kewalahan menerima korban, sementara helikopter militer berputar-putar di langit, mencari tanda kehidupan di antara reruntuhan. Amir Khalid menatap layar kameranya. Rekaman yang ia ambil beberapa menit lalu sudah viral di media sosial. Gambar bola api yang membumbung tinggi dari markas komando militer Israel ditonton jutaan orang. Jurnalis internasional mulai menghubunginya, menanyakan detail. Tapi Amir tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Dia sendiri masih gemetar, pikirannya kalut, seolah apa yang baru saja terjadi adalah mimpi buruk yang belum selesai. Di dekatnya, Levi Cohen duduk bersandar pada dinding yang retak. Wajahnya penuh debu, kemejanya robek, darah kering di pelipisnya. Putrinya, Yael, masih menangis pelan, memeluk erat boneka kecil yang berhasil diselamatkan. Levi menoleh pada Amir. Markas komando itu pusat segalanya, katanya dengan suara parau. Jika hancur, berarti Israel kehilangan mata dan telinga di tengah perang. Amir mengangguk perlahan. Dia tahu benar arti serangan itu. Markas komando Tel Aviv bukan sembarang gedung. Di sana, para jenderal merancang operasi, memantau pergerakan musuh, bahkan mengendalikan sistem pertahanan Iron Dome. Dengan hancurnya tempat itu, Israel seperti kehilangan otak militernya. Di dalam reruntuhan markas komando, di bawah tanah, Kolonel David Ben Ari masih berjuang. Ledakan itu meluluhlantakkan ruang rapat utama. Beberapa perwira tinggi tewas seketika, sebagian lainnya terjebak di bawah reruntuhan. David merangkak, menahan sakit di lengannya yang terluka parah. Ia mencoba mengaktifkan radio cadangan. Ini Kolonel Ben Ari, markas pusat, kami, hancur, membutuhkan evakuasi. Hanya suara berderak yang terdengar. Jaringan komunikasi masih lumpuh. Di hadapannya, seorang prajurit muda terbaring tak bergerak, tubuhnya tertindih balok beton. David memejamkan mata, lalu menarik napas panjang. Dia tahu, sebagian besar pasukan yang bersamanya malam itu tidak akan keluar hidup-hidup. Tidak mungkin, satu rudal, bisa menghancurkan semua ini, bisiknya. Kita seharusnya kebal. Iron Dome, di mana kalian? Pertanyaan itu bergema di benaknya. Sistem pertahanan udara Israel, yang selama ini dianggap salah satu terbaik di dunia, malam itu gagal total. Kepanikan di kota. Sementara itu, di permukaan, warga Tel Aviv diliputi rasa takut yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Sirene peringatan masih meraung, meski rudal sudah jatuh. Orang-orang berebut masuk ke shelter bawah tanah. Banyak yang menelpon keluarga mereka, menangis sambil mengatakan bahwa Tel Aviv sudah tidak aman lagi. Levi menatap Amir, matanya merah. Aku pernah dengar kakekku bercerita tentang perang-perang dulu. Tapi ini berbeda. Ini bukan sekadar serangan. Ini, pesan.
Amir menyimpan kameranya sejenak. Dalam hati, ia bergulat. Sebagai jurnalis asal Qatar, ia tahu serangan ini kemungkinan besar berasal dari negaranya sendiri. Tapi bagaimana bisa ia menjelaskan itu pada warga Israel di depannya? Bagaimana ia bisa menyampaikan bahwa dunia baru saja memasuki babak perang yang berbeda? Pesan balas dendam. Tak lama kemudian, televisi Israel menayangkan siaran darurat. Perdana Menteri tampil dengan wajah tegang, didampingi pejabat militer. Ia menyatakan bahwa Israel baru saja menjadi korban serangan rudal hipersonik dari Qatar. Kalimat itu membuat ruangan tempat Levi dan Amir berada hening. Levi menatap Amir tajam. "Kau dari Qatar, bukan?" Suaranya bergetar, setengah marah, setengah takut. Amir mengangguk pelan. "Aku hanya seorang jurnalis. Aku bahkan tidak tahu serangan ini akan terjadi." Levi terdiam, lalu menunduk. Ia tidak punya tenaga lagi untuk marah. Putrinya memeluknya semakin erat, seolah takut ayahnya akan hilang. Reaksi militer Israel. Beberapa kilometer dari lokasi ledakan, markas cadangan Israel dipenuhi kepanikan. Para jenderal yang masih hidup berusaha menghubungi unit-unit yang terputus kontak. Peta digital mereka kosong, sistem komando utama lumpuh. Salah satu perwira berteriak, "Kita buta! Kita bahkan tidak tahu berapa banyak rudal yang mereka miliki." Kolonel David akhirnya berhasil tersambung sebentar lewat radio darurat. Suaranya serak, penuh gangguan. Markas pusat hancur, korban sangat banyak, lalu sambungan terputus lagi. Bagi para pemimpin Israel, itu sudah cukup untuk memahami, malam ini mereka kehilangan jantung pertahanan mereka. Suasana rumah sakit. Amir kemudian mengikuti Levi menuju rumah sakit terdekat untuk mencari bantuan medis. Namun rumah sakit itu sudah penuh sesak. Lorong-lorong dipenuhi korban luka bakar, patah tulang, dan luka serius akibat reruntuhan. Dokter dan perawat berlari ke sana-sini, kelelahan. Seorang dokter muda menolak Levi dengan halus, "Kami kehabisan tempat. Bawa pasien yang lebih ringan ke klinik darurat." Amir merekam semuanya. Teriakan ibu-ibu mencari anak mereka, suara tangisan, dan bau darah bercampur asap yang memenuhi udara. Ia sadar, rekamannya bukan hanya berita. Ini adalah potret runtuhnya sebuah kota. Gejolak emosi. Di luar rumah sakit, Levi menatap langit yang masih memerah. "Aku tidak tahu apakah besok masih ada Tel Aviv." Amir ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya keluh. Dia merasa bersalah, meski bukan pelaku. Di pikirannya, wajah-wajah pejabat di Doha terlintas. Mereka mungkin tengah menonton berita ini, merasa bangga bahwa satu rudal saja bisa mengguncang Israel. Tapi bagi Amir, yang melihat langsung darah, tangisan, dan kehancuran, ini bukan kebanggaan. Ini tragedi. Bayangan perang besar. Sekitar pukul 2 dini hari, media internasional memberitakan reaksi dunia. Amerika Serikat mengutuk serangan, sementara beberapa negara Arab justru memberi isyarat dukungan terselubung pada Qatar. Hashtag di media sosial membara, membagi dunia menjadi dua kubu. Di Tel Aviv, api masih membakar reruntuhan markas komando. Helikopter militer akhirnya berhasil mengevakuasi sebagian korban, termasuk Kolonel David yang pingsan karena kehilangan banyak darah. Ia dibawa ke rumah sakit militer, namun kondisinya kritis. Amir menutup kameranya, matanya kosong. Dia tahu, malam ini hanyalah awal. Serangan satu rudal sudah melumpuhkan jantung pertahanan Israel. Dunia kini menahan napas, menunggu langkah balasan. Langit Tel Aviv sudah terbakar, pikir Amir. Pertanyaannya, berapa lama api ini akan padam? Dini hari menjelang, tapi Tel Aviv masih jauh dari kata tenang. Jalan-jalan utama kini dipenuhi orang-orang yang berlarian ke segala arah. Sirene masih meraung, menandakan potensi ancaman baru. Lampu-lampu kota padam di beberapa distrik, hanya menyisakan kilatan api dari reruntuhan markas militer yang masih membara. Asap hitam menutupi langit, membuat udara sesak dan sulit bernapas. Amir Khalid berjalan tergesa bersama Levi Cohen dan putrinya, Yael. Mereka baru saja meninggalkan rumah sakit yang penuh sesak. Tubuh Amir lelah, tapi tangannya tetap menggenggam kamera. Baginya, setiap detik adalah sejarah, tapi sebagai manusia biasa ia juga ketakutan. Kesini, Levi menunjuk ke arah sebuah stasiun bawah tanah yang kini berubah jadi tempat perlindungan sipil. Puluhan orang masuk berdesakan, wajah-wajah pucat penuh debu. Ada anak kecil yang menangis, ada orang tua yang terengah-engah, bahkan beberapa tentara muda terlihat bingung dan panik. Begitu masuk, suara gemuruh dari luar masih terdengar, membuat orang-orang di dalam saling berpelukan. Yael meringkuk dalam pelukan ayahnya, matanya membesar setiap kali terdengar ledakan susulan dari kejauhan.
Panik massal. Tel Aviv malam itu bukan lagi kota modern dengan gedung pencakar langit. Ia berubah jadi kota panik, di mana setiap orang hanya memikirkan bagaimana bertahan hidup. Jalan raya penuh mobil yang ditinggalkan terburu-buru, beberapa tabrakan beruntun terjadi karena pengemudi ketakutan. Di stasiun bawah tanah, Amir mengeluarkan kamera. Ia menyalakan rekaman, merekam wajah-wajah warga sipil yang ketakutan. Seorang ibu muda berusaha menenangkan dua anaknya, sementara seorang pria tua berulang kali berdoa, suaranya bergetar. Apakah ada rudal lain? Seorang wanita bertanya dengan nada panik. Tak ada yang tahu, jawab tentara muda di dekat pintu masuk. Tapi tetaplah di sini sampai perintah keluar. Amir memandang Levi, yang menunduk memeluk putrinya. Ia tahu, di luar sana, dunia sedang ramai membicarakan serangan ini. Tapi di dalam ruangan pengap itu, tidak ada yang lebih penting dari sekadar bertahan hidup malam ini. Rasa tak percaya. Banyak warga masih sulit menerima kenyataan. Israel, negara yang dikenal dengan teknologi pertahanannya yang canggih, bisa ditembus dengan mudah. Beberapa orang berdebat di pojok ruangan. Tidak mungkin Iron Dome gagal, ujar seorang pria muda dengan suara keras. Tapi kau lihat sendiri. Ledakan itu nyata, balas yang lain. Seorang wanita menjerit, jika satu rudal saja bisa membuat kita begini, bagaimana kalau ada 5 atau 10 rudal? Hening mendadak menyelimuti. Semua menyadari, kemungkinan itu bukan mustahil. Amir merekam percakapan itu. Ia tahu dunia harus mendengar, bukan hanya tentang rudal dan politik, tapi juga tentang wajah-wajah ketakutan warga biasa yang tak punya kendali atas perang. Kenangan Levi. Di sudut ruangan, Levi menatap kosong ke depan. Ingatannya melayang ke masa kecil, ketika ayahnya pernah membawanya ke museum militer Israel. Ayahnya selalu berkata, anak-anak Israel aman, karena kita punya perisai terbaik di dunia. Tapi malam ini, kepercayaan itu runtuh. Levi meremas tangan Yael. Ia sadar, perisai itu telah gagal. Aku hanya ingin kau hidup, Yael, bisiknya. Putrinya menatap dengan mata penuh air mata, lalu mengangguk pelan. Amir, yang duduk tak jauh, mendengar bisikan itu. Hatanya terasa berat. Ia seorang wartawan dari Qatar, negara yang kini dituduh sebagai pelaku serangan. Meski bukan tanggung jawab pribadinya, rasa bersalah itu menghantamnya. Ia tahu, jika Levi mengetahui asal-usul rudal itu dengan pasti, mungkin ia tak akan lagi percaya padanya. Kolonel David di ujung nyawa. Sementara itu, di rumah sakit militer, Kolonel David Ben Ari masih berjuang. Tubuhnya penuh luka, napasnya berat. Para dokter berusaha keras menyelamatkannya. Dia adalah saksi hidup dari kehancuran markas komando. Dalam kondisi setengah sadar, ia berbisik pada perawat. Rudal itu, berbeda, mereka tahu, titik lemah kita. Namun sebelum bisa menjelaskan lebih banyak, tubuhnya kejang, dan mesin monitor berbunyi nyaring. Para dokter berlarian, mencoba menstabilkan kondisinya. Hidup dan mati Kolonel David malam itu masih menjadi tanda tanya. Kota tanpa arah. Di atas permukaan, Tel Aviv seperti kota hantu. Gedung-gedung yang masih berdiri tampak gelap karena listrik padam. Hanya cahaya api yang terlihat di kejauhan. Tentara berpatroli dengan senjata siap, tapi wajah mereka menunjukkan kebingungan. Warga sipil menumpuk di tempat-tempat perlindungan. Banyak yang bertanya, mengapa pemerintah tidak bisa melindungi kita? Rasa marah mulai bercampur dengan ketakutan. Amir merekam semua ini, tapi kali ini ia berhenti sejenak, menatap layar kameranya. Apakah dunia akan peduli dengan wajah-wajah ini, atau hanya sibuk membicarakan rudal dan politik, pikirnya. Bisikan perang. Sekitar pukul 3 dini hari, berita baru beredar lewat radio. Militer Israel menyatakan keadaan darurat nasional. Semua warga diminta bersiap menghadapi kemungkinan eskalasi lebih lanjut. Kata-kata itu membuat orang-orang di stasiun bawah tanah semakin ketakutan. Seorang pria muda berbisik pada temannya, cukup keras untuk Amir dengar. Ini bukan balas dendam biasa. Ini awal perang besar. Amir menelan ludah. Ia tahu pria itu mungkin benar. Dunia tidak akan lagi sama setelah malam ini. Amir dan dilema moral. Di tengah kerumunan, Amir menulis catatan di buku kecilnya. Ia menulis, aku seorang jurnalis Qatar, berada di Tel Aviv, menyaksikan kota ini hancur oleh rudal yang mungkin berasal dari negeriku sendiri. Aku melihat warga sipil ketakutan, anak-anak menangis, rumah sakit penuh. Tapi aku juga tahu, di balik semua ini ada sejarah panjang luka dan dendam. Apakah ini adil? Apakah ada yang benar-benar menang dalam perang seperti ini? Ia menutup bukunya, lalu menatap Levi dan Yael.
Mereka hanyalah satu keluarga kecil dari ribuan yang kini kehilangan rasa aman. Fajar yang suram. Ketika fajar mulai muncul, sinar matahari menyinari Tel Aviv yang porak-poranda. Dari balik stasiun bawah tanah, orang-orang perlahan keluar, menatap kehancuran kota mereka. Gedung-gedung hancur, jalanan penuh puing, dan asap masih mengepul. Yael menangis pelan saat melihat taman bermain di dekat rumahnya kini hancur. Levi memeluknya erat, sementara Amir merekam dengan hati berat. Tel Aviv tidak lagi sama. Kota modern itu kini berubah menjadi simbol ketakutan. Warga sipil merasa dikhianati oleh sistem pertahanan yang selama ini mereka percayai. Dan di balik semua itu, bayang-bayang perang besar semakin nyata. Fajar menyinari Tel Aviv dengan cahaya yang redup, tapi kota itu tak lagi sama. Asap masih mengepul dari reruntuhan, ambulans berseliweran, dan warga berbaris panjang di pos darurat untuk mencari kabar kerabat mereka. Tangisan bercampur dengan suara sirene, membentuk paduan suara duka yang menghantui setiap jalanan. Amir Khalid keluar dari stasiun bawah tanah bersama Levi dan Yael. Wajah mereka penuh debu, mata sembab karena kurang tidur. Dari kejauhan, terlihat rumah-rumah hancur, jendela pecah, dan beberapa gedung roboh sebagian. Tel Aviv yang dulu berdiri megah, kini seperti kota yang baru saja dilanda gempa bumi raksasa. Levi berdiri kaku menatap ke arah reruntuhan apartemennya. Ia tahu, rumah itu sudah tak bisa ditinggali lagi. Segalanya hilang, gumamnya lirih. Amir ingin menghiburnya, tapi kata-kata terasa tak berarti. Bagaimana mungkin seorang jurnalis asing bisa menghapus luka yang begitu dalam? Suara dari Doha. Di saat yang sama, ribuan kilometer jauhnya, Doha juga bergolak. Namun berbeda dengan Tel Aviv, jalanan di ibu kota Qatar dipenuhi sorak-sorai. Rakyat turun ke jalan, membawa bendera, memekikan slogan kemenangan. Di layar besar yang dipasang di alun-alun, sebuah pernyataan resmi ditayangkan. Sheikh Hamad Al-Thani, tokoh berpengaruh sekaligus salah satu penasihat istana, muncul dengan pakaian putih khasnya, wajah tenang namun sorot matanya tajam. Kepada seluruh dunia, biarlah kalian tahu, apa yang terjadi di Tel Aviv adalah jawaban. Bertahun-tahun rakyat kami dihina, tanah kami diancam, sahabat kami dibantai. Rudal yang melintas malam tadi bukan sekadar senjata. Ia adalah pesan. Pesan bahwa Qatar tidak akan lagi berdiam diri. Kata-katanya menggema, disambut teriakan massa. Beberapa orang meneteskan air mata, mengibarkan bendera lebih tinggi. Bagi mereka, ini adalah hari kebangkitan, hari di mana sebuah negara kecil berani menantang raksasa yang selama ini dianggap tak tersentuh. Kabar yang membelah dunia. Di Tel Aviv, Amir menyaksikan berita yang sama lewat siaran televisi darurat di pos bantuan. Begitu wajah Sheikh Hamad muncul, orang-orang langsung bereaksi. Ada yang memaki, ada yang marah, bahkan ada yang nyaris melemparkan kursi ke arah layar. Qatar? Jadi benar mereka yang melakukannya, teriak seorang pria Israel dengan wajah merah padam. Amir menunduk. Hatinya bergejolak. Ia tahu, sebagai jurnalis, ia harus tetap netral. Tapi ia juga sadar, identitasnya sebagai warga Qatar bisa membuatnya dalam bahaya. Levi yang berdiri di sampingnya menoleh dengan wajah tegang. Namun, alih-alih marah, ia hanya berkata pelan. Kalau benar Qatar di balik ini, dunia akan terbakar. Yael menggenggam tangan ayahnya erat-erat, ketakutan mendengar kata-kata itu. Kolonel David tersadar. Sementara itu, di rumah sakit militer, Kolonel David Ben Ari perlahan membuka mata. Tubuhnya lemah, tapi pikirannya masih bekerja. Para dokter terkejut ia bisa bertahan, meski kondisinya kritis. Dengan suara parau, ia memanggil perawat. Panggil, komando, aku harus bicara. Beberapa menit kemudian, dua perwira masuk. Kolonel David dengan susah payah berkata, itu bukan rudal biasa, mereka tahu titik buta Iron Dome. Ini bukan serangan acak. Ini pesan yang dirancang dengan teliti. Para perwira saling pandang, wajah mereka pucat. Kata-kata David menegaskan apa yang banyak orang takutkan, serangan itu bukan kebetulan, tapi operasi terencana yang berarti Qatar punya informasi dalam tentang kelemahan Israel. Kemarahan di Tel Aviv. Di pos bantuan, suasana memanas. Warga mulai menuntut jawaban dari pemerintah. Bagaimana bisa satu rudal menembus semua pertahanan kita, teriak seorang wanita. Apakah kita hanya pion di permainan politik? Tentara yang berjaga hanya bisa terdiam. Mereka sendiri kehilangan banyak rekan. Amir merekam semua ini. Namun setiap kali kameranya merekam wajah-wajah yang penuh kemarahan, ia merasa seolah merekam luka yang juga bisa menimpa dirinya. Ia sadar, jika identitasnya terbongkar, ia bisa dianggap musuh.
Levi menoleh padanya, suaranya pelan namun tajam. "Kau wartawan, dari mana asalmu?" Amir tercekat. Ia tahu pertanyaan itu akan datang. "Aku, dari Doha," jawabnya dengan suara nyaris tak terdengar. Levi terdiam, matanya membesar. Yael menatap bergantian antara ayahnya dan Amir. Namun yang mengejutkan, Levi tidak melontarkan amarah. Ia hanya menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Kalau kau dari sana, tolong ceritakan pada dunia apa yang terjadi di sini. Katakan pada mereka, anak-anak bukan musuh. Kami hanya ingin hidup." Amir terpukul mendengar kata-kata itu. Doha menggertak. Di Doha, perayaan berubah menjadi pidato yang lebih berani. Sheikh Hamad berdiri di depan ribuan orang, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Kami tidak takut. Biarlah mereka tahu, jika sekali lagi tangan kotor mencoba menyentuh kami, maka ribuan rudal lain siap dilepaskan." Sorakan meledak. Namun di balik euforia itu, ada bisikan ketakutan juga. Sebagian warga sadar, Israel dan sekutunya tidak akan tinggal diam. Balasan bisa datang kapan saja, dan lebih dahsyat. Bayangan perang besar. Menjelang sore, dunia mulai terbelah. Beberapa negara Timur Tengah menyatakan dukungan diam-diam pada Qatar, sementara sekutu Israel mengecam keras. Peta geopolitik bergetar, seperti papan catur yang siap ditendang kapan saja. Amir menulis dalam catatannya, "Hari ini aku melihat dua wajah manusia. Wajah orang-orang di Doha yang bersorak gembira, dan wajah orang-orang di Tel Aviv yang menangis kehilangan. Dua wajah yang sama-sama merasa benar, sama-sama merasa jadi korban. Tapi di antaranya ada jurang yang kian dalam." Ia menutup bukunya, lalu menatap langit yang masih berasap. Tel Aviv menunggu balasan. Malam kembali turun. Kota masih gelap, hanya diterangi lampu darurat. Warga tidur di jalanan, di masjid, di sinagoga, dimanapun yang terasa aman. Levi dan Yael tidur beralaskan kain tipis, sementara Amir tetap terjaga, menulis dan merekam. Di kejauhan, suara pesawat tempur terdengar, berputar-putar di atas kota. Israel jelas bersiap membalas. Pertanyaannya hanya, kapan, dan seberapa besar? Amir memandang wajah Levi dan Yael yang tertidur. Ia tahu, besok mungkin akan lebih buruk. Pesan dari Doha sudah sampai, tapi balasannya belum datang. Dan ketika datang, dunia bisa terbakar. Malam itu, Tel Aviv masih dibalut gelap. Lampu kota belum sepenuhnya menyala, hanya beberapa genset darurat yang memberi cahaya di titik-titik pengungsian. Amir Khalid duduk bersandar di dinding pos bantuan darurat, matanya lelah, namun jemarinya tetap menulis di buku catatan lusuh. Ia menuliskan apa yang dilihatnya, wajah-wajah orang yang kehilangan rumah, suara tangisan anak-anak yang terputus oleh dentuman sirene, dan rasa genting yang menggantung di udara. Levi dan Yael tertidur di sudut ruangan, namun tidurnya gelisah. Setiap kali ada suara keras di luar, tubuh mereka refleks bergetar. Di atas langit Tel Aviv, pesawat-pesawat jet tempur Israel melintas tanpa henti. Suara raungannya seperti mengoyak malam. Semua orang tahu, itu bukan sekadar patroli. Itu tanda bahwa balasan sudah diputuskan. Kabinet Darurat Israel. Di pusat pemerintahan Israel, para pejabat tinggi berkumpul. Perdana Menteri berdiri di depan meja panjang penuh dokumen dan peta digital. Kolonel David Ben-Ari, meski masih lemah, hadir melalui sambungan video dari rumah sakit militer. Wajahnya pucat, namun matanya menyala dengan tekad. "Kita tidak bisa membiarkan ini menjadi presiden," suara Perdana Menteri lantang. "Jika Qatar bisa menghantam jantung pertahanan kita tanpa balasan, maka dunia akan melihat Israel lemah. Itu tak boleh terjadi." Kolonel David menambahkan dengan suara serak, "Target mereka jelas. Mereka ingin menunjukkan bahwa kita bisa disentuh. Maka kita harus menunjukkan sebaliknya. Serang simbol mereka, serang jantung kebanggaan mereka." Para menteri mengangguk, sebagian ragu, sebagian penuh amarah. Akhirnya, keputusan bulat diambil. Malam itu juga, operasi balasan diluncurkan. Nama sandinya, Pedang Besi. Langit Doha membara. Sementara itu, Doha berada dalam suasana berbeda. Jalanan penuh euforia sejak serangan rudal diluncurkan. Namun kegembiraan itu berubah jadi kepanikan ketika sirene asing berbunyi di tengah malam. Di langit, cahaya terang menyapu, diikuti deru mesin jet yang belum pernah terdengar sebelumnya. Beberapa detik kemudian, dentuman menggelegar membelah malam. Ledakan besar mengguncang distrik industri di pinggiran kota. Bola api raksasa membumbung, menerangi langit Doha dengan cahaya oranye menyala. "Israel! Mereka membalas!" teriak seseorang di jalanan. Orang-orang berlarian, meninggalkan kendaraan mereka,
mencari perlindungan di gedung-gedung bawah tanah atau masjid terdekat. Kepanikan yang beberapa jam lalu menimpa Tel Aviv, kini beralih ke Doha. Pesan kematian dari langit. Serangan Israel terkoordinasi. Rudal-rudal presisi menghantam gudang persenjataan, instalasi komunikasi militer, hingga fasilitas yang diduga pusat penelitian rudal. Dentuman beruntun terdengar, membuat kaca-kaca gedung pecah dan alarm mobil meraung bersahutan. Sheikh Hamad Al-Thani yang beberapa jam sebelumnya berbicara lantang di depan rakyat, kini berdiri di balkon istananya, wajahnya tegang. Dari kejauhan, ia bisa melihat cahaya merah membelah langit. Kami memberi pesan, mereka memberi darah, gumamnya dengan suara getir. Para pengawal bergegas mengamankannya ke ruang bawah tanah. Namun Sheikh Hamad menolak. Aku tidak akan bersembunyi seperti pengecut. Jika rakyatku menderita, aku harus melihat dengan mata sendiri. Amir menyaksikan dari Tel Aviv. Di Tel Aviv, Amir mendengar kabar pertama tentang serangan balik Israel dari layar televisi darurat. Siaran internasional menampilkan gambar Doha yang terbakar. Matanya membelalak, tubuhnya kaku. Itu kotanya. Itu tanah kelahirannya. Levi yang melihat perubahan wajah Amir bertanya pelan, "Itu? Doha?" Amir mengangguk lemah. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Di satu sisi, ia merasakan kepedihan rakyatnya yang kini diguncang oleh bom balasan. Di sisi lain, ia berada di tengah warga Israel yang baru saja mengalami hal serupa. Dua dunia, dua luka, dan ia terjebak di antaranya. Yael mendekat, memegang tangan Amir. "Sekarang kau tahu bagaimana rasanya," katanya polos. Kalimat itu bagai pisau menembus hati Amir. Kemarahan yang tak terelakkan. Siaran televisi menayangkan suara resmi dari pemerintah Israel, "Kami tidak menyerang rakyat Qatar. Kami menyerang mesin perang yang mereka gunakan untuk melawan kami. Setiap darah yang tumpah adalah tanggung jawab rezim mereka." Namun di jalanan Doha, rakyat tidak peduli. Mereka hanya melihat rumah-rumah mereka terbakar, keluarga mereka terluka. Tangisan dan jeritan memenuhi malam. Sheikh Hamad akhirnya muncul kembali, kali ini lewat siaran langsung yang diambil dari lokasi pengungsian darurat. "Israel akan membayar lebih mahal. Jika mereka pikir serangan ini bisa membuat kami tunduk, mereka salah besar." Kata-katanya disambut sorakan, meski banyak wajah di antara kerumunan tampak penuh ketakutan. Bayangan perang lebih luas. Di markas militer Israel, Kolonel David memberi peringatan keras pada rekan-rekannya. "Jangan anggap ini selesai. Qatar punya sekutu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Setiap langkah kita bisa memicu api yang lebih besar." Namun para pejabat politik tampak buta oleh amarah. Bagi mereka, balasan ini baru permulaan. Pesan harus dikirim jelas, siapapun yang berani menantang Israel, akan menanggung akibatnya. Doha dalam kegelapan. Serangan berlangsung hingga menjelang subuh. Ketika fajar menyingsing, Doha seperti kota asing. Asap hitam menutupi langit, jalan-jalan kosong, hanya tersisa kendaraan yang ditinggalkan terburu-buru. Rumah sakit penuh sesak oleh korban luka, sementara keluarga mencari-cari orang yang hilang. Sheikh Hamad berjalan di antara puing, mengenakan jubah putihnya yang kini kotor debu dan darah. Para pengawal memohon agar ia kembali ke istana, namun ia menolak. "Jika aku pergi, rakyat akan merasa ditinggalkan. Biarlah aku ada di sini." Di wajahnya, terpatri tekad sekaligus kesedihan. Ia tahu, balasan berikutnya tak terelakkan. Amir menutup catatan. Di Tel Aviv, Amir menutup bukunya dengan tangan gemetar. Ia baru saja menulis kalimat terakhir malam itu. "Aku melihat dunia terbakar dari dua sisi." Tel Aviv menangis, Doha menjerit. Dua kota, dua bangsa, tapi sama-sama hancur oleh api yang dibakar oleh kebencian. Ia menatap Levi dan Yael yang kini terjaga, lalu menoleh ke layar televisi yang menampilkan Doha. Hatinya terasa pecah. Pertanyaan yang sama terus berputar di benaknya. Apakah ini baru permulaan? Langit Tel Aviv masih kelabu. Asap dari reruntuhan belum juga hilang, meski sudah beberapa hari sejak rudal Qatar menghantam pusat komando militer Israel. Warga masih tidur di tenda darurat, sekolah-sekolah ditutup, dan sirene peringatan tetap terdengar setiap kali radar menangkap sinyal asing. Amir Khalid berjalan bersama Levi dan Yael menuju dapur umum yang dibangun oleh sukarelawan. Wajah mereka semua kusut oleh lelah, namun setidaknya makanan hangat bisa membuat mereka bertahan sehari lagi. Amir merekam setiap detik, meski hatinya seperti dirobek. Ia tahu di Doha, orang-orang juga antre makanan darurat setelah serangan balasan Israel. Doha dalam luka. Doha kini bukan lagi kota yang penuh sorak-sorai. Ledakan-ledakan malam itu meninggalkan luka dalam. Rumah sakit sesak,
jalanan dipenuhi puing, dan ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Sheikh Hamad Al-Thani berjalan di antara para korban, mendengarkan tangisan ibu-ibu yang kehilangan anak, mendengarkan amarah para pria yang menuntut pembalasan. Seorang pemuda berdiri di hadapannya dengan wajah penuh debu. "Sheikh, sampai kapan kita hanya diserang? Kami siap bertempur. Kami tidak takut mati." Hamad menatap pemuda itu lama. Dalam hatinya, ia tahu semangat seperti inilah yang bisa memicu api lebih besar. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, "Anak muda, perang bukan hanya tentang keberanian, tapi tentang waktu. Akan tiba saatnya kita memberi jawaban." Kata-kata itu membuat sebagian orang terdiam, sebagian lagi semakin berapi-api. Israel bersiap lebih jauh. Di Tel Aviv, Kolonel David Ben-Ari sudah bisa duduk meski tubuhnya masih diperban. Dari ruang medis militer, ia terus memantau laporan. Qatar sudah menerima balasan pertama, tapi mereka tidak akan berhenti. "Kita harus siap, karena sekutu mereka akan bergerak." Seorang perwira muda bertanya, "Sekutu? Maksud kolonel? Iran?" David mengangguk pelan. "Iran, Suriah, mungkin bahkan kelompok-kelompok milisi di Irak atau Lebanon. Rudal pertama itu bukan sekadar buatan lokal. Ada jejak teknologi yang lebih besar di baliknya. Jika mereka bersatu, kita akan menghadapi badai." Para perwira saling pandang, wajah mereka kaku. Mereka tahu apa arti badai di Timur Tengah, perang besar yang bisa meluas ke banyak negara. Media dunia terbelah. Saluran televisi internasional menayangkan gambar-gambar Tel Aviv dan Doha bergantian. Anak-anak yang menangis, rumah-rumah yang hancur, mayat yang ditutupi kain putih. Di beberapa negara Arab, demonstrasi besar pecah. Massa turun ke jalan membawa bendera Palestina, Qatar, dan meneriakkan kecaman terhadap Israel. Di Teheran, ratusan ribu orang berbaris, membakar bendera Israel dan Amerika. Sementara itu, di New York dan London, demonstrasi tandingan digelar. Mereka menuntut dukungan penuh untuk Israel dan mengutuk Qatar. Dunia seperti terbagi dua, dan jurang di antaranya semakin lebar. Amir, yang menatap layar televisi darurat itu bersama Levi, merasa dunia benar-benar berada di tepi jurang. Yael dan pertanyaan yang menyakitkan. Malam itu, saat mereka beristirahat di tenda, Yael menatap Amir dengan mata polos namun penuh tanya. "Amir, kenapa orang-orang selalu berperang? Bukankah kita semua cuma ingin rumah, teman, dan bisa tidur tanpa takut?" Amir tercekat. Pertanyaan seorang anak kecil itu menusuk lebih dalam daripada semua retorika politik yang pernah ia dengar. Ia ingin menjawab, tapi bibirnya keluh. Levi hanya bisa memeluk putrinya. "Tidurlah, Yael. Dunia orang dewasa memang kadang bodoh." Amir menulis kalimat itu di catatannya, dunia orang dewasa memang bodoh. Karena kebodohan itu, anak-anaklah yang paling menderita. Sheikh Hamad membuka jalan. Di Doha, Sheikh Hamad menggelar pertemuan tertutup dengan beberapa perwakilan negara. Ada wajah-wajah serius dari Iran, Turki, dan utusan beberapa kelompok milisi. Israel sudah menunjukkan gigi. Mereka menghantam jantung kota kami. Tapi serangan mereka juga membuka pintu, kini rakyat Timur Tengah bersatu dalam kemarahan, ujar Hamad dengan suara tegas. Utusan dari Iran mengangguk. "Jika Qatar berdiri di garis depan, kami akan mendukung dengan persenjataan. Dunia harus tahu, kami tidak lagi hanya berbicara." Ruang itu dipenuhi bisikan. Persekutuan yang selama ini hanya bayangan, kini mulai terbentuk nyata. Kolonel David membaca ancaman. Sementara itu di Tel Aviv, Kolonel David menerima laporan intelijen, ada pergerakan kapal senjata di Teluk Persia, ada komunikasi rahasia antara milisi Lebanon dengan pasukan di Suriah. Semua tanda menunjukkan satu hal, konflik ini tidak lagi sekadar Qatar melawan Israel. Ini mulai menjadi perang regional. David menatap layar peta digital, wajahnya tegang. Api sudah menyebar? Kita hanya tinggal menunggu siapa yang pertama kali menuangkan bensin. Amir di tengah badai. Amir merasa dirinya semakin terjebak. Ia jurnalis, tugasnya hanya menulis dan melaporkan. Namun kini ia bukan lagi sekadar pengamat. Ia orang Qatar di tengah kota Israel, menyaksikan penderitaan dari dua sisi. Setiap kali ia menulis, ia merasa dikhianati oleh tintanya sendiri. Apakah ia sedang menulis untuk membela Doha, atau untuk membela Tel Aviv? Atau sekadar menulis untuk menenangkan hati yang semakin retak? Levi yang duduk di sampingnya suatu malam berkata, "Amir, apapun yang kau tulis, tolong jangan biarkan kebohongan jadi sejarah." Kalimat itu menjadi cambuk bagi Amir. Langkah kecil menuju perang besar. Hari berikutnya, berita besar datang. Sebuah kapal tanker di Teluk Persia meledak.
Belum jelas siapa pelakunya, tapi dunia langsung menuding antara Israel dan sekutunya, atau kelompok pro-Qatar. Di sisi lain, roket ditembakkan dari Lebanon ke wilayah utara Israel. Iron Dome berhasil menahan, tapi tanda-tandanya jelas, konflik sudah merembet keluar. Tel Aviv kembali diliputi kecemasan. Di Doha, rakyat mulai menyiapkan perlindungan lebih besar. Dunia menahan napas. Amir menutup catatannya malam itu dengan satu kalimat. Api sudah lepas dari kandangnya. Dan kini, siapapun bisa terbakar. Tel Aviv kembali diselimuti malam yang gelisah. Lampu-lampu jalan yang biasanya menjadi penanda kehidupan kota kini terasa dingin, seperti menyoroti bayangan ancaman yang menggantung di atas kepala. Rudal hipersonik Qatar yang menghantam markas komando militer Israel beberapa hari lalu masih menjadi perbincangan global, dan dunia menahan napas menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Di ruang bawah tanah Gedung Putih, Washington, sebuah rapat darurat digelar. Presiden Amerika Serikat, bersama para penasihat keamanan nasional, tengah menghubungi Perdana Menteri Israel, Levi Shamir. Levi, dengarkan saya baik-baik. Jika kalian membalas Qatar dengan serangan langsung, maka seluruh kawasan akan terbakar. Kami tidak bisa menjamin dukungan penuh bila perang ini melebar ke negara tetangga, suara Presiden terdengar tegas, namun juga syarat kecemasan. Namun Levi Shamir menanggapi dengan nada marah. Bagaimana bisa kami duduk diam sementara jantung pertahanan kami dihancurkan begitu saja? Dunia melihat Israel dipermalukan. Jika kami tidak bertindak, kepercayaan rakyat pada pemerintah akan hancur. Kami butuh balasan, dan balasan itu harus tegas. Di Doha, Qatar, Amir Khalid Al-Thani menerima laporan dari penasihat militernya. Serangan yang mereka luncurkan memang berhasil melumpuhkan markas strategis Israel, tetapi dampaknya jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dunia Arab memberikan dukungan moral, namun di balik layar, beberapa negara tetangga khawatir akan terseret ke dalam konflik besar-besaran. Seorang penasihatnya, Jenderal Fahim, mengingatkan, Tuan Amir, kita sudah menunjukkan taring kita. Tapi Israel tidak akan tinggal diam. Informasi intelijen menyebutkan mereka tengah mengatur operasi balasan skala besar. Kita harus mempersiapkan sistem pertahanan dan memobilisasi sekutu bila saat itu tiba. Khalid menghela napas berat. Aku tahu, Fahim. Tapi dengarkan ini, Qatar tidak akan mundur. Dunia harus tahu bahwa serangan itu adalah pesan. Kami tidak akan pernah tunduk. Bila Israel ingin perang, maka peranglah yang akan mereka dapatkan. Sementara itu, di markas PBB di New York, sidang darurat digelar. Negara-negara besar terpecah dalam pandangan. Beberapa mengecam Qatar karena memicu ketegangan, sementara yang lain menuding Israel lah yang lebih dulu menekan kawasan dengan kebijakan militernya. Perdebatan sengit berlangsung, tapi tidak ada satupun resolusi yang mampu menghentikan bara yang sudah terlanjur menyala. Di Tel Aviv, seorang jurnalis bernama David Cohen, yang sejak awal meliput tragedi rudal hipersonik, menyaksikan langsung bagaimana rakyatnya hidup dalam ketakutan. Sirene peringatan masih rutin meraung, latihan evakuasi terus dilakukan, dan wajah-wajah panik memenuhi jalanan. Dalam laporannya ia menulis, ini bukan sekadar konflik dua negara. Ini adalah percikan yang bisa menyalakan api perang besar di Timur Tengah. Warga sipil menunggu dengan cemas, sementara para pemimpin dunia sibuk berdebat. Satu serangan lagi bisa menjadi awal dari kiamat kecil di kawasan ini. Ketika dunia berharap diplomasi bisa menenangkan situasi, justru di balik layar militer kedua negara sedang menyiapkan langkah masing-masing. Israel meningkatkan pengintaian satelit mereka, sementara Qatar memindahkan persenjataan berat ke lokasi-lokasi rahasia. Rafiq, seorang agen rahasia Qatar yang sebelumnya membantu operasi peluncuran rudal, kini mendapat misi baru. Ia harus menyusup ke jalur komunikasi Israel, memastikan informasi tentang rencana balasan bisa sampai ke Doha lebih cepat. Ia tahu misi ini berisiko tinggi, tapi ia juga sadar bahwa masa depan negaranya mungkin bergantung padanya. Di akhir malam itu, sebuah laporan intelijen masuk ke meja Perdana Menteri Levi Shamir. Laporan itu menyebutkan adanya pergerakan militer misterius di sepanjang Teluk Persia. Levi tersenyum tipis, lalu berkata kepada para jenderalnya, jika Qatar pikir mereka bisa tidur nyenyak setelah menghantam kita, mereka salah besar. Saatnya mereka merasakan apa arti sebenarnya dari amarah Israel. Namun, apa yang tidak disadari oleh dunia adalah bahwa setiap langkah kecil kini ibarat menyalakan sumbu dinamit. Diplomasi mulai gagal, dan bayangan perang semakin nyata di cakrawala. Langit Timur Tengah seolah menjadi panggung bagi pertunjukan paling mencekam di abad ini.
Tel Aviv masih trauma oleh hantaman rudal hipersonik Qatar yang mengubah markas komando militer Israel menjadi puing-puing membara. Namun kini, bayangan perang terbuka semakin sulit dihindari. Malam itu, Perdana Menteri Israel, Levi Shamir, berdiri di ruang krisis markas pemerintahan yang diperkuat beton baja. Matanya merah, bukan hanya karena kurang tidur, tetapi juga amarah yang membara. Di hadapannya terpampang laporan intelijen. Qatar tengah memindahkan sistem pertahanan udara ke titik-titik rahasia, dan sejumlah pasukan gabungan negara Arab mulai bergerak ke Teluk Persia. Dengarkan aku baik-baik, Levi berkata kepada jajaran jenderalnya, suaranya berat namun tegas. Israel tidak akan dibiarkan dipermalukan. Kita akan balas, bukan hanya dengan kekuatan penuh, tetapi dengan cara yang membuat dunia ingat siapa kita sebenarnya. Persiapkan Operation Iron Spear. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Para jenderal saling berpandangan. Mereka tahu, keputusan itu berarti perang besar. Namun mereka juga tahu, mundur bukanlah pilihan. Di Doha, Amir Khalid Al-Thani menerima kabar yang sama dari Jenderal Fahim. Mereka berada di ruang komando bawah tanah, dikelilingi peta digital dan layar satelit yang menampilkan pergerakan armada Israel di Mediterania. Israel sudah mulai memobilisasi kapal induk dan jet tempur mereka. Sumber kami menyebutkan ada rencana serangan langsung ke Doha, jelas Fahim dengan wajah serius. Khalid menghela napas panjang. Mereka pikir Qatar akan gentar? Tidak. Kita sudah menyalakan api ini, dan sekarang kita harus berdiri di dalamnya. Aktifkan Shield Falcon, pastikan semua rudal pertahanan siap. Dan sampaikan pesan ini ke rakyatku, Qatar tidak akan pernah tunduk. Di jalan-jalan Tel Aviv, David Cohen, jurnalis independen yang sejak awal mengikuti konflik ini, menulis laporan terbarunya. Ia menggambarkan suasana kota yang seolah tak pernah tidur. Sirene darurat meraung hampir setiap malam. Keluarga-keluarga menutup jendela rumah mereka dengan kain basah, seolah itu bisa melindungi dari ancaman ledakan. Anak-anak kecil menangis di bunker bawah tanah, sementara orang dewasa berusaha menenangkan meski wajah mereka sendiri diliputi ketakutan. David menulis, ketegangan ini bukan lagi sekadar ancaman. Udara di Tel Aviv terasa tebal oleh kecemasan. Semua orang tahu bahwa balasan Israel akan datang, dan semua orang tahu Qatar tidak akan diam saja. Dunia menahan napas, menunggu percikan berikutnya yang bisa memicu perang global. Di New York, sidang darurat PBB kembali gagal mencapai kata sepakat. Negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, dan Tiongkok saling melempar tudingan, masing-masing berebut pengaruh di kawasan. Resolusi perdamaian kandas, diplomasi runtuh, dan jalan menuju konflik semakin terbuka lebar. Seorang diplomat Eropa bahkan berkomentar lirih pada wartawan, kita sedang berdiri di tepi jurang. Satu langkah salah, dan dunia akan jatuh ke dalam Perang Dunia Ketiga. Rafiq, agen rahasia Qatar, kini berada di Istanbul setelah berhasil membawa data rahasia tentang pergerakan pasukan Israel. Ia tahu waktunya terbatas. Pesan itu harus segera sampai ke Doha. Dengan mata lelah, ia duduk di sebuah kafe tua sambil menunggu kontaknya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran, bagaimana jika ia gagal? Karena kegagalannya bukan hanya berarti nyawanya hilang, tapi juga masa depan negaranya. Dan kemudian, malam itu, dunia benar-benar menahan napas. Pada pukul 2 dini hari waktu Tel Aviv, radar Israel mendeteksi kilatan cahaya di langit. Puluhan rudal balistik diluncurkan dari arah Teluk Persia. Sirene meraung di seluruh kota. Warga berlarian menuju bunker, suara tangis dan doa bercampur menjadi satu. Beberapa menit kemudian, sistem pertahanan Iron Dome bekerja keras, meledakkan rudal-rudal di udara. Bola api berguguran, menerangi langit malam. Namun tidak semua rudal berhasil dihentikan. 2 di antaranya menghantam instalasi militer di pinggiran Tel Aviv. Ledakan dahsyat mengguncang tanah, kaca-kaca gedung pecah, dan api membumbung tinggi. Levi Shamir berdiri di ruang komando, wajahnya pucat namun matanya membara. Ini sudah terlalu jauh. Luncurkan Iron Spear. Dunia akan tahu siapa yang memulai perang ini, tapi juga siapa yang akan mengakhirinya. Di Doha, sirene peringatan juga meraung. Sistem pertahanan Qatar menyalakan lampu peringatan merah. Warga berlarian menuju tempat perlindungan bawah tanah. Amir Khalid berdiri di balkon istana, menatap langit malam yang sunyi. Ia tahu, dalam hitungan jam, mungkin bahkan menit, Israel akan membalas dengan kekuatan penuh. Ya Allah, gumamnya lirih. Lindungi rakyatku. Api perang akhirnya menyala. Ledakan pertama di Tel Aviv hanyalah awal.
Dunia kini benar-benar menahan napas, karena yang akan terjadi selanjutnya bukan lagi sekadar konflik regional. Ini bisa menjadi perang besar, perang yang menyeret banyak negara, bahkan mungkin seluruh dunia. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan terus menggema. Apakah masih ada jalan untuk menghentikan kehancuran, ataukah umat manusia baru saja membuka pintu menuju Perang Dunia Ketiga?